Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jinani Sahira akan menjelaskan isi makalah mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan judul Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. Nah, makalah ini membahas tentang pentingnya kebijakan pendidikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan tidak hanya berperan dalam mengatur jalannya pendidikan, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mewujudkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan zaman. Nah, saya memulai dengan menjelaskan tentang pengertian kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah pada dasarnya keputusan formal yang diambil oleh pihak berwenang untuk mengatur arah pendidikan. Kebijakan ini bersifat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kondisi lokal, namun tetap berpihak pada aturan yang sah. Nah, tujuan kebijakan pendidikan itu sangat luas, mulai dari meningkatkan harkat manusia, membentuk warga negara yang bertanggung jawab, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang landasan kebijakan pendidikan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam landasan ini menekankan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara dan merupakan tanggung jawab negara. Selain itu, terdapat 5 komponen penting dalam kebijakan pendidikan menurut Charles O. Jones, yaitu tujuan, perencanaan, program, keputusan, dan ini saling berkaitan untuk menjamin keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Terakhir, saya memaparkan tentang karakteristik kebijakan pendidikan seperti memiliki tujuan jelas, legalitas, formal, sistematika yang terstruktur, dapat dievaluasi, dan disusun oleh pihak yang berwenang. Materi selanjutnya adalah materi konsep dasar inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah pembaruan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan relevansi pembelajaran. Nah, inovasi ini mencakup berbagai aspek seperti metode pembelajaran, penggunaan teknologi, kurikulum yang fleksibel, dan strategi evaluasi yang komprehensif. Nah, tujuan utama inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, memperkuat motivasi, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Nah, inovasi pendidikan dapat diartikan sebagai pembaruan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan terbagi dalam 2 model utama, yaitu top down and bottom up. Nah, keberhasilan inovasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kecerdasan emosional, serta kesadaran akan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Nah, faktor-faktor yang mendorong inovasi pendidikan antara lain perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, komponen-komponen inovasi pendidikan meliputi kurikulum, metode pembelajaran, dan teknologi pendidikan, sumber daya manusia, lingkungan belajar, serta evaluasi dan penilaian. Karakteristik inovasi pendidikan yang memprediksikan kemungkinan besar akan sukses antara lain relative advantage, compatibility, testability, observability, dan complexity. Konsep dasar inovasi pendidikan ini menyoroti pentingnya inovasi dalam menciptakan pembelajaran yang relevan, menarik, dan efektif di era digital dan globalisasi. Nah, tantangan dalam implementasi inovasi pendidikan meliputi kesiapan tenaga pendidik, infrastruktur, kebijakan yang kurang fleksibel, dan resistensi terhadap perubahan. Nah, strategi efektif diperlukan untuk memastikan penerapan inovasi pendidikan yang berkelanjutan dan merata, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan dunia industri. Nah, materi ketiga adalah formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan pendidikan adalah proses perumusan dan penyusunan berbagai konsep, prinsip dan strategi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Nah, proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, serta evaluasi kebijakan. Nah, komponen-komponen penting dalam formulasi kebijakan pendidikan meliputi identifikasi masalah, perumusan tujuan
tujuan, penentuan aktor, pemilihan instrumen kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Nah, setiap komponen ini memiliki peran penting dalam merancang kebijakan yang berkualitas. Berbagai pihak terlibat dalam formulasi kebijakan pendidikan, termasuk legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan pendidikan antara lain tekanan dari luar, kebiasaan lama, sifat pribadi pembuat keputusan, dan pengalaman masa lalu. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif, seperti pendekatan rasional, inskremental, campuran, advokasi, dan partisipatif. Nah, formulasi kebijakan pendidikan menekankan pentingnya memastikan kebijakan pendidikan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif di semua daerah, termasuk daerah terpencil, dengan pendekatan yang adaptif dan dukungan infrastruktur yang memadai. Kebijakan pendidikan juga harus responsif terhadap kesenjangan pendidikan antar daerah dengan melibatkan stakeholder lokal dalam perumusan kebijakan. Nah, tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia meliputi keterbatasan sumber daya dan perbedaan prioritas antar daerah, sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Materi selanjutnya tentang karakteristik dan proses inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan adalah upaya memperkenalkan ide, metode, dan teknologi baru dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, karakteristik utama inovasi pendidikan meliputi keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, uji coba, keteramatan, berkelanjutan, adaptif, dan evaluasi. Nah, proses identifikasi kebutuhan inovasi pendidikan adalah langkah awal untuk merancang perubahan yang efektif dalam sistem pendidikan, meliputi analisis masalah, analisis kebutuhan, dan kolaborasi. Inovasi kurikulum bertujuan untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas kurikulum agar relevan dan efektif. Dengan proses identifikasi kebutuhan inovasi kurikulum yang meliputi analisis masalah dan analisis kebutuhan. Nah, inovasi pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pengalaman belajar siswa. Dengan proses identifikasi inovasi pembelajaran yang meliputi identifikasi masalah dan tantangan, analisis kebutuhan, pengembangan solusi inovatif, implementasi solusi, dan evaluasi dampak inovasi. Inovasi pembelajaran seringkali membutuhkan pelatihan guru dan budaya inovasi yang mendukung. Nah, inovasi pendidikan menekankan bahwa efektivitas inovasi bergantung pada karakteristik dan implementasinya, serta perlunya evaluasi kritis untuk memastikan dampak positif dan mengidentifikasi potensi dampak negatif. Selanjutnya adalah materi tentang legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Nah, legitimasi kebijakan pendidikan merujuk pada pengesahan terhadap evaluasi sistem dan faktor kebutuhan situasional yang beroperasi dalam lembaga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, legitimasi ini penting untuk memberikan otorisasi pada kebijakan pendidikan agar dapat diterapkan secara efektif dan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Nah, proses legitimasi melibatkan pengesahan kebijakan setelah dirumuskan, tetapi sebelum ditetapkan dan dapat diperoleh melalui pendekatan simbolis, prosedural, dan material. Nah, komunikasi kebijakan pendidikan adalah proses penyampaian informasi, ide, dan gagasan mengenai peraturan pendidikan. Nah, komunikasi penting untuk membantu pelaksanaan kebijakan dan masyarakat memahami kebijakan secara mendalam serta mengurangi kesalahpahaman. Nah, problematika komunikasi kebijakan pendidikan berasal dari komunikator, pesan itu sendiri, dan komunikan. Sementara urgensi komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan pendidikan serta
kebijakan pendidikan secara efektif kepada semua pelaku pendidikan. Legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan menyoroti bahwa kebijakan pendidikan yang sah, legitim itu idealnya mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat. Nah, komunikasi yang jelas dan efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Nah, dan kegagalan komunikasi dapat menyebabkan kebijakan yang baik menjadi tidak efektif. Baik, selanjutnya adalah materi tentang implementasi kebijakan pendidikan. Nah, implementasi kebijakan pendidikan adalah proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam dunia pendidikan. Nah, implementasi yang baik sangat penting agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen tertulis tanpa dampak nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan meliputi sumber daya yang tersedia, kejelasan dan konsistensi kebijakan, serta partisipasi dan dukungan masyarakat. Menurut Grinda 2017 mengemukakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Nah, proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan beberapa tahapan, yaitu perumusan rencana implementasi, diseminasi kebijakan kepada pihak terkait, penyediaan sumber daya dan infrastruktur, pelaksanaan di lapangan, serta evaluasi dan monitoring. Van Vetter dan Van Hort 2018 menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan adaptasi aktor kebijakan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Nah, strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan antara lain peningkatan kapasitas guru, penyempurnaan mekanisme evaluasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Nah, implementasi kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pendidikan. Nah, pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan, termasuk isi kebijakan, konteks lokal, dan evaluasi kebijakan. Baik, itulah beberapa penjelasan materi saya, materi 1-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.